Kata orang dulu Bu, kalau tak kenal maka tak sayang Bu kan. Udah kenal kita, sayang-sayangan Ibu ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, boleh saya memperkenalkan diri Ibu-Ibu? Boleh. Nama saya Fitri Suhedi. Jadi saya bertugas di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat. Saya sudah bertugas dari 2010 ini. Udah lama. Dari pengangkatan saya udah di Dinas Koperasi. Cuma saya pernah jalan-jalan ke Kecamatan Babalan 2 tahun. Habis itu saya balik lagi ke Dinas Koperasi sekarang. Itu di 2015 sampai 2017 saya di kecamatan, 2017 sekarang saya di Dinas Koperasi. Kebetulan saya menjabat sebagai fungsional analis kebijakan ahli muda. Saya berada di bawah bidang UKM. Jadi di Dinas Koperasi itu ada 3 bidang Ibu, Dinas Koperasi, Pengawasan, dan UKM. Jadi saya kebetulan ditugaskan di bidang UKM. Sebelum jadi fungsional dulu saya jabatannya sebagai kewirausahaan. Jadi semenjak semuanya jadi fungsional, saya sekarang menjabat analis kebijakan ahli muda. Itu sekilas tentang saya Bu. Saya tinggal di Tanjung Pura. Jadi tiap hari saya memimpin Tanjung Pura Setabat. Jadi hari ini ada tugas luar, jadi saya ke Pangkalan Susu. Jadi itu aja Ibu. Udah kenal kan? Jadi kalau jumpa saya di jalan boleh lagi sapa Bu. Oke, lanjut Kak. Opek kan ada Opek. Pengembangan usaha mikro dan menengah. Ini ibu-ibu ini semua udah punya usaha? Belum? Mudah-mudahan nanti ada usahanya Bu ya. Amin, amin. Kenapa dibilang usaha mikro, kecil, dan menengah? Kenapa nggak dibilang usaha mikro aja? Berarti ada perbedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi kalau ibu-ibu ini, kalau punya, biasanya kita punya usaha, kita berada di level mana? Mikro, kecil, atau menengah? Hah? Mikro, kecil, menengah? Kecil. Hah? Kecil. Kecil. Amin. Yang lain? Usaha mikro itu seperti apa? Saya ingin supaya pemahaman kita tuh berada di level mana. Tadi ibu apa namanya? Ibu Ija bilang dia berada di level mikro kecil. Yang lain? Berada di level kecil. Yang lain? Mikro. Jadi saya jelasin ya. Jadi kita bisa tahu kenapa ada istilah usaha mikro, kecil, dan menengah. Berarti ada perbedaannya. Usaha mikro itu menurut PP nomor 7 tahun 2021. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal sampai dengan 1 miliar. Kenapa dikatakan 1 miliar? Usaha mikro. Usaha kecil, usaha yang memiliki modal di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Usaha kecil. Usaha menengah, usaha yang memiliki modal di atas 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Nggak ada semua di situ. Basta nggak ada di sini. Kalau mikro itu nih sampai mana? Sampai dengan 1 miliar memiliki modal. Nggak mesti 1 miliar Ibu. Sampai dengan 1 miliar itu usaha mikro. Berarti kalau ibu punya usaha dengan modal 1 juta, berarti kan itu 0 sampai dengan 1 miliar, nggak masuk kategori itu. Berarti ibu punya usaha kategori Bu Ija kecil. Amin, mudah-mudahan kita naik level. Yang mana ini? Yang ini bawamu. Ada mikro itu lebih kecil lagi. Jadi mikro itu modal 0 sampai 1 miliar. Itu namanya usaha mikro. Berarti kita ini berada di usaha mikro.
Mudah-mudahan nanti ke depannya modal kita 1 miliar 1 juta. Berarti kita usaha kecil. Nah, amin. Berarti ada peningkatan. Lanjut Bu. Ah, ini tadi dia. Maka saya suruh nanti kalau ibu banyak aku kata kebahagiaan. Sampai dengan 1 miliar. Berarti kita berada di usaha mikro. Oke nih Kak. Arti penting pemberdayaan pengembangan. Ini berarti pemberdayaan usaha mikro. Gak apa-apa. Next time berada dulu. Berarti kita di dinas koperasi. Efeknya kalau ya. Berarti kita di dinas koperasi melakukan pemberdayaan dan juga pengembangan terhadap usaha mikro. Jadi kami di dinas koperasi ini juga kami berterima kasih pada Yayasan Sri Kandi melakukan pengembangan UMKM, usaha mikro, pengembangan dan pembinaan. Ini kami berterima kasih. Jadi Yayasan Sri Kandi membantu kita di dinas koperasi memberdayakan para ibu-ibu yang memiliki keterampilan usaha untuk membentuk suatu usaha dan mengembangkan usahanya. Enggak punya KTP berarti kita enggak jelas. Memang nggak perlu KTP tapi usaha kelas. Paling tidak kita punya NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini lagi bagaimana? Udah ibu sekarang usaha itu kenapa ada ibu? Untuk lihat pendapatan ibu berapa puluh miliar kalau dikenakan pajak. Itu yang perlu buat mindset kita. Nanti kita buat apa itu tahun genap tidak kita kalau masih usaha mikro tidak kena pajak. Kalau kita buat NIB sekarang nomor itu berusaha pun gratis, bisa buat sendiri online kan OSS paling mudah. Jadi BP itu punya KTP usaha makanan nggak suruh Ayah boleh ya? Ayah sama ayahnya. Boleh. Kalau SBPRT ini untuk makanan yang punya masa kadaluarsa. Misalnya kayak kue. Kalau lupa makan, yang nggak halal. Boleh halal. Salah di pemasaran. Yang ketiga ya Haki. Ini kalau kita punya brand, kita misalnya bakso itu terkenal. Misalnya bakso Indah terkenal. Tidak ibu daftarkan, diambil orang namanya, orang itu mendaftarkan, ibu nggak bisa marah, ibu nggak bisa klaim. Tapi kalau untuk usaha sekarang, usaha mikro pun nggak pakai akuntan, cuman mereka minta laporan keuangan dan UMKM kita rata-rata nggak punya laporan keuangan. Jadi apa dasar mereka untuk memberikan kur jadinya? Jadi kebijakan bank ya mereka minta juga asunan. Sebenarnya kalau kita UMKM dia minta laporan keuangan, tapi dia punya nggak ada kan? Laporan keuangan ini betul-betul mendetail. Yang dari berarti mereka tahu berarti keuntungan ibu ini bisa untuk menutupi bunga dan iuran per bulan. Tapi rata-rata UMKM kita tidak punya laporan keuangan. Jadi mereka membuat suatu inisiatif. Ya kan, bank juga kan nggak mau rugi dan jadi pakai agunan. Ya. Bank kan juga perlu kepastian Bu. Bukan hubungan saya aja perlu kepastian kan Bu kan. Pembiayaan ultra mikro itulah tadi kur kan. Digitalisasi UMKM. Kita di dinas koperasi kita punya program kegiatan pemasaran secara digital.
kemarin kami lakukan destabat ada di 2 tempat. Itulah kalau kita lebih berkenalan di awal, mungkin bisa saya undang salah satu ibu untuk ke sana. Cuma kita berkenalan di akhir Bu ya, kegiatan sudah selesai. Nah, jadi terlambat kita berkenalan dengan ibu. Itu kami laksanakan di bulan berapa Ibu ya? Saya lupa, ada 2 angkatan kami digitalisasi UMKM, pemasaran secara digital melalui sosial media. Cara-cara bagaimana membuat pemasaran di paling tidak sosial media kita aja dulu. Facebook. Tidak punya Facebook, ya kan? Online. Apa? Sosial media itu semua yang ada itu ada hal negatif dan positifnya. Jadi kita ambil yang positifnya. Dandang yang besar begini tuh ya. Dan kain sebenarnya sangat membutuhkan dandang itu gitu. Membutuhkan ampau, itu namanya untuk apa itu? Memasang kain itu seperti kayunya, nah itu namanya itu semua. Itu alatnya memang ada itu. Ya, memang ada. Makanya itu kalau memangnya ada tak dalam bahasa gitu. Bantuan kita. Satu persyaratannya harus kelompok. Legalisasi kelompok itu paling tidak dikeluarkan oleh desa. Legalisasi berarti surat keputusan. Paling tidak dikeluarkan oleh desa. Biasanya itu dari notaris. Cuma karena kalau notaris kan kita tahu biaya kan. Jadi dari desa aja. Desa jadi kan ini punya hasil tadinya di langsung ada 3 desa nih. Senesiu, Pintu Air, atau Pemetang. Dan jadi kami ini kan bersatu nih, bersatu. Jadi setiap desa itu harus punya legalitas UMKM gitu. Kalau bisa ya kan kita mau minta banyak nih kan Bu. Bantuan hibah di dinas koperasi itu biasanya satu kelompok satu peralatan kerjanya. Jadi kalau memang dia ada 3 buat aja. Pintu Air kami kita dapat boleh. Boleh juga aja. Ini 3 desa nih Bu. Kalau begini lebih ada, tapi kan orang ini sudah apa? Kanan pun di kelompok itu minimal 5 orang, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Tapi kami yang di luar kan sama yang boleh jadi kan kalau desanya. Bucu lah, kepala nih. Yang hebat tuh, pakai pasti sedikit, pakai sedikit. Iya kalau kami ditanya karena harus itu legalitas. yang terasa nggak bisa dengan nggak bisa kami lain tugas yang terasa nih atau enggak dari kelompok bisa aja maksudnya kita punya dari desa termasuk desa memanfaatkan dinas koperasi atau gimana? Tidak, legalitas saja. Surat keputusan kalau kelompok itu memang ada sah. Nanti proposalnya yang buat kelompok ibu ada nanti pendahuluannya, ibu lebih cerita kami berapa ini pendahuluan. Baru nanti ibu jelaskan apa yang mau diminta. Nanti lampiran-lampiran lain berupa SK tadi sama fotokopi KTP yang ada keanggotaannya di Itu situ. tapi nggak ada buat desa kota nggak ada. Itu kemana perginya? Ke dinas koperasi lah ibu. Masa saya suruh ke dinas perindustrian, saya ke dinas koperasi. Kemudian bisa mendeteksi untuk orang ibu. Boleh. Buat nanti peruntukannya ke Bupati Langkat, ceki dinas koperasi Kabupaten Langkat. Tapi yang nggak punya itu mau udah balik tenagain saya waktu doa rumah. Tahu masih bisa dari RT gitu. Ya kita tahajudkan aja Pak Karin saya. Gimana pendekatan ibu? Karena ini kan untuk kemaslahatan
warganya juga. Enggak, katanya Bu, dari dia masih nuduh Arisku zaman yang pertama, yang 2000 berapa tuh yang pertama? Ya, 2000 sampai ini. Nambah lagi masih dia ada dulu. Aku cetas jauh. Nah, Pasti ada pendekatan nih. Ada tulangnya gimana biar dia. dia udah 3 kali dia. Ah, Karena pasti kan ini untuk kemajuan dan kemaslahatan warganya sendiri. Dia berbeda, Bu. Bukan dia orangnya aja, kami bantu. Nanti aja mengajarkan berusaha hidup. Nggak bisa, Ibu. Kita kan kebutuhan usaha yang jualan es doger ini mungkin dia tidak butuh dana tapi dia butuh mereka. Boleh, tapi harus kelompok, Ibu. Karena kita kan kita semua kan punya payung hukum. Kita harus berpedoman pada peraturan. Kalau kita langgar peraturan, kami juga kena, Bu. Ibu kena, kami kena. Nggak bisa individu. Karena memang sudah peraturannya harus kelompok. Jangan ibu, anak saya lagi. Kalau bisa individu ya kami bilang individu boleh. Jadi kan dia minta bu, kota dandang ya kan, jual bakso. Iya, boleh. Kemarin kan kita Boleh kelompoknya tetap. Itu kan bisa itu. bagaimana lah. Yang penting dia kelompok. Maksudnya gini, dia kelompok ataukah usaha yang satu wadah ini, atau bolehkah individu yang di kelompok itu mengajukan masing-masing berdasarkan Dia kebutuhan harus satu ini. satu dana ibadah. Nah ibadahnya Minimal 5 orang, maksimal terserah Ibu. Legalitas karena biasanya dari notaris kan kita tahu biayanya mahal, jadi kita yang simpel yang tetap tapi tetap berkekuatan hukum SK dari desa suka kan ada kelurahan kan dari desa. Nanti proposalnya pun tetap diketahui kepala desa dan camat. Nanti udah kita siapkan apa saya ketua diketahui dengan kepala desa dan camat. Ada lagi tanggapan Ibu. Sebenarnya proposal ini mudah aja Ibu, nggak usah yang terlalu ribet-ribet, bahasanya yang biasa aja. Tapi kalau seandainya gini Bu ya, seandainya nih itu ada ini sebenarnya bebek tadi. Tadi Bu Esi punya uang sedikit, Bu Lusina punya uang sedikit, dan kami ada 5 orang atau 6 orang yang kelompok milik kami. Jadi kelompok admin dengan patungan uang yang misalkan 500.000 kan. Nah kami 5 orang kan baru 500 gitu kan. Nah apakah itu kita katakan itu dimaksud dengan kelompok? Ada setelah kasih tahu terus kita perlu legalitas tadi. Legalitas itu tetap kita punya. Terus baru Kepala desa Pak, minta tolong Pak ini. Data kita tidak peralatan kerja. Bebek gak ada. Peralatan kerja. Kalau bebek itu bisa ke dinas peternakan. Kalau bibit ke dinas pertanian. Oh sebenarnya. Tidak, kami di dinas koperasi. Kalau di dinas peternakan dia itu khusus peternakan. Kalau kita semua UMKM, mau dia peternakan, pertanian, mau dia di bidang peternakan, tetap kalau dia memiliki usaha dia masuk ke UMKM. Cuman di dinas koperasi kami hanya peralatan kerja, tidak ada bibit. Mau bibit ikan, mau bibit bebek, nggak ada peralatan kerja. Kalau memang minta bibit bebek, boleh kamu peternakan. Itu syaratnya nggak jauh beda, itu sama aja. Kok bebek aja? Enggak kok kamu mau bebek? Aku harus sakit. Tentang hibah ada lagi mau ditanya? Hibah ini ya, satu jangan dijual.
kalau kita dapat jangan dijual nih Bu. Aku udah berani nih, nggak usah ini aja, nggak perlu lagi aku jualan, jangan. Nanti kita berurusan sama yang punya pakan itu. Kalau nggak tahu apa-apa gitu. Rekan di hari ini tadi di awal nggak ada ini ya, nggak ada pantun ya. Jadi boleh saya pantun? Boleh. Budak Ciamis membeli teri, Saya. waktu kita habis jadi saya undur diri. Jadi kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.